Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Umi Zaki Azahra, NIM 201030460 dari kelas Hukum Filsafat C. Nah, kali ini kita bakal membahas pertemuan ke-14 mengenai hukum sebagai common good. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengutip sebuah adagium, yakni Homo homini lupus est. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Apa sih hubungannya adigium tadi dengan materi kita kali ini? Nah, sebelumnya kita perlu pahami dulu sejarah dari common goods itu sendiri. Common good sendiri bermula dari sebuah upaya perdamaian setelah terjadinya Perang Dingin. Nah, pada situasi kali ini para elit politik berupaya untuk mendamaikan dengan menggunakan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan juga kesetaraan. Nah, selanjutnya kita pahami definisi dari common good itu sendiri, yakni mengutip dari seorang filsuf Francois Hautard yang mendefinisikan common good sebagai kebaikan bersama karena berkaitan erat dengan tujuan masyarakat, sehingga keberadaannya harus terpenuhi. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Jacques Martin yang menyatakan bahwa common good berkaitan dengan kebaikan hidup masyarakat yang merupakan lawan dari kebaikan individu. Jadi konsep yang diusung dari common goods ini adalah kebaikan untuk masyarakat luas, tidak hanya kebaikan untuk individu. Filsuf Thomas Aquinas menyatakan semua hukum diformulasikan melalui akal budi, sebab hanya manusialah yang diberi akal budi yang dapat memahami hukum itu sendiri. Nah, sedangkan pemahaman Aquinas membawa pandangan bahwa hukum positif yang berangkat dari kenyataan asali manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Sehingga hukum kodrat atau natural law merupakan standar regulatif untuk hukum positif. Hukum positif dalam hal-hal tertentu yang tidak mencerminkan hukum kodrat atau natural law sebenarnya bukan hukum, melainkan hanya suatu yang mirip hukum menurut Aquinas itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah hukum kodrat. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, apa sih common goods ini sendiri? Kenapa kita membahasnya hukum positif, kemudian pandangan Thomas Aquinas dan juga hukum kodrat? Selanjutnya, hukum kodrat atau natural law. Menurut Aquinas, didasarkan pada pemahaman bahwa Tuhan dalam menciptakan kita menginginkan sesuatu dari kita, yaitu menginginkan kebaikan. Aquinas berargumentasi bahwa Tuhan menciptakan dunia ini berdasarkan kodratnya. Sistem yang digerakkannya sesuai tujuan yang dapat diprediksi, yaitu kehidupan terjaga atau terpelihara dan segala sesuatu yang berada dalam tatanan alam ini. Tentunya Tuhan menciptakan hal-hal tertentu yang baik untuk berbagai makhluknya, seperti sinar matahari dan air yang baik bagi tumbuhan, daging yang baik bagi anjing, sayuran yang baik bagi kelinci. Oke, secara sederhana, common goods bisa digambarkan seperti ini. Hukum dibuat untuk keuntungan umum semua warga negara. Asas pertamanya, segala wujud perbuatan, yaitu objek akal praktis, adalah tujuan akhir manusia, yakni kebahagiaan. Maka hukum harus didesain dan dihubungkan dengan usaha mencari kebahagiaan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Hukum sebagai produk akal budi akan menemukan legalitasnya ketika diarahkan dengan kebaikan umum atau dapat kita sebut sebagai common goods tadi. Kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok maupun perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan itu sendiri. Hukum bisa disebut adil bila menghasilkan hukum yang menjamin kebahagiaan serta melindungi semua warga negaranya. Konsekuensinya, semua peraturan yang dibuat untuk mengatur perkara-perkara individu harus menjadi bagian dari hakikat hukum yang menjadi dasar keberlakuan peraturan tersebut, yaitu kepentingan seluruh masyarakat untuk mewujudkan common goods atau perdamaian demi kebaikan dan kesejahteraan umum. Sehingga tujuan dari common goods ini sendiri atau tujuan dan fungsi hukum yang sejatinya adalah mewujudkan kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, dan kepentingan bersama. Bonum commun, common goods. Sekian pembahasan kita kali ini soal common goods. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.